Bayangkan bangun pagi dengan hati tenang, karena tahu bahwa bulan depan, jumlah yang masuk ke rekening bukan hanya cukup untuk kebutuhan pokok, tapi juga cukup untuk sedikit bersantai. Membantu anak cucu bahkan menabung untuk hari tua, itulah harapan yang kini perlahan mulai terasa nyata bagi jutaan ASN dan pensiunan di Indonesia. Setelah bertahun-tahun merasa seperti dilupakan, kini angin segar benar-benar datang. Pemerintah akhirnya buka suara soal kenaikan gaji yang sangat luar biasa, bukan hanya 10 atau 20, tapi kabarnya bisa tembus hingga 200. Bahkan beberapa kategori bisa mencapai angka fantastis. DCR juta per bulan, ini bukan isapan jempol, ini bukan janji kosong, ini pedih realita yang mulai terlihat ujungnya selama ini. Banyak pensiunan hanya menerima gaji yang pas-pasan. Bahkan kadang tidak cukup untuk biaya obat, listrik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sementara harga kebutuhan terus merangkak naik, gaji pensiunan dan ASN cenderung stagnan selama bertahun-tahun. Hal ini tentu menjadi beban mental dan emosional, apalagi bagi mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk negara, tetapi merasa kurang diperhatikan setelah pensiun. Ini untuk pertama kalinya sejak pandemi, harapan itu muncul kembali, kabar dari Kementerian Keuangan, dan beberapa pernyataan dari pejabat tinggi negara menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam tahap finalisasi kebijakan yang akan benar-benar mengubah hidup para ASN aktif dan pensiunan. Apakah ini sudah pasti? Apakah akan berlaku tahun ini atau tahun depan? Dan siapa saja yang akan mendapatkan kenaikan hingga 10 juta per bulan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang akan kita jawab dalam video ini, karena informasi ini bukan sekedar rumor, tapi bersumber langsung dari update resmi pemerintah, termasuk pernyataan Menteri Keuangan, kajian APBN 2025, dan rencana reformasi kesejahteraan, ASN serta pensiunan yang sedang digodok. Kalau kita tarik ke belakang, banyak dari kita yang mungkin sudah terlalu lama berharap, tapi kecewa berkali-kali, tahun demi tahun berlalu. Anggaran negara diumumkan, janji demi janji dilontarkan, namun realitanya di lapangan tak pernah benar-benar terasa. Yang masuk rekening tetap itu-itu saja. Padahal kebutuhan makin lama makin mahal, harga beras naik, tarif listrik naik, biaya transportasi ikut melonjak, dan belum lagi biaya kesehatan yang kian mencekik. Tapi tahun ini suasananya agak berbeda. Ada sinyal kuat yang keluar dari berbagai sumber resmi, dari kementerian, dari lembaga keuangan negara, dan bahkan dari pernyataan presiden sendiri bahwa fokus pemerintah kini benar-benar mengarah pada peningkatan kesejahteraan para ASN aktif dan para pensiunan yang selama ini luput dari perhatian serius. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, dari mana angka 200% itu berasal? Apakah realistis, apakah hanya sensasi media? Faktanya, sejumlah kajian anggaran dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia saat ini dalam kondisi relatif sehat, penelitian mengalami peningkatan, berkat sektor pajak yang lebih optimal, termasuk dari sektor digital dan energi. Selain itu, defisit anggaran juga mulai menyempit. Artinya pemerintah punya ruang nafas untuk melakukan reformasi besar, termasuk di sektor gaji dan pensiun. Salah satu yang sedang dibahas adalah skema penyederhanaan, tunjangan dan penggabungan komponen, penghasilan yang selama ini terpecah-pecah. Nah, dari sinilah muncul angka lonjakan yang disebut bisa mencapai 200%, tergantung golongan masa kerja dan jabatan terakhir. Artinya seorang ASN golongan menengah atau tinggi bisa saja menerima gaji total yang meningkat, hingga 2 kali lipat yang jika dijumlahkan bisa mencapai 10 juta per bulan atau bahkan lebih. Namun bukan hanya ASN aktif yang akan merasakan dampaknya. Para pensiunan juga menjadi bagian dari kebijakan ini. Salah satu perhatian utama dalam rancangan APBN 2025 adalah upaya untuk meningkatkan indeks manfaat pensiun. Selama ini, pensiunan menerima gaji bulanan berdasarkan persentase tertentu dari gaji terakhir, tapi jumlahnya seringkali terlalu kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup saat ini. Oleh karena itu, pemerintah sedang merumuskan kebijakan baru agar para pensiunan juga menerima penyesuaian yang signifikan, tidak hanya 100.000 atau 200.000 seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi dalam kisaran yang benar-benar terasa dan bermakna. Jika skema baru ini diterapkan, maka tidak mustahil banyak pensiunan yang akan memultiras gaji pensiunnya melonjak menjadi 5.000, 7,000, bahkan mendekati 10,000. Tergantung masa kerja dan pangkat terakhirnya. Tentu saja, ini semua bukan keputusan yang bisa dilakukan semalam. Pemerintah harus menyiapkan aturan teknis, menyesuaikan sistem pembayaran, dan yang paling penting, memastikan bahwa anggarannya tersedia dan berkelanjutan. Namun kabar baiknya, berbagai simulasi keuangan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa ini adalah langkah yang memungkinkan, bahkan jika dilakukan dengan cermat,
Kebijakan ini bisa memberi dampak positif bagi ekonomi nasional secara keseluruhan. Ketika gaji ASN dan pensiun naik, daya beli masyarakat juga meningkat, para pensiunan bisa belanja lebih banyak, mendukung usaha kecil di sekitar mereka, membayar jasa, bahkan membantu anak dan cucu yang sedang berjuang. Secara ekonomi rakyat akan bergerak. Inilah yang disebut sebagai efek domino, positif dari kebijakan fiskal yang pro-rakyat. Bagi di banyak pensiunan, ini bisa jadi pertama kalinya dalam hidup mereka merasakan bahwa negara benar-benar hadir selama puluhan tahun. Banyak yang mengabdi tanpa pamrih, jauh dari sorotan, di pelosok di sekolah, di puskesmas, di kantor-kantor pelayanan publik. Mereka tak pernah menuntut lebih, hanya ingin agar ketika masa pensiun tiba, ada rasa aman dan sejahtera. Sekarang rasa itu mulai terlihat. Tentu belum sempurna dan masih butuh waktu, tapi langkahnya sudah dimulai, dan itu jauh lebih baik daripada sekedar wacana yang berulang. Tiap tahun tak sedikit dari para pensiunan yang mungkin masih ragu dan bertanya-tanya, apakah benar ini akan terjadi? Jangan-jangan hanya janji lagi. Lo certain jika ada keraguan, tapi kalau kita cermati, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani belakangan ini semakin tegas. Ia menyatain bahwa reformasi sistem gaji dan pensiun adalah bagian dari prioritas nasional. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia menyebutkan bahwa sistem penggajian ASN yang lama tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan perlu disesuaikan agar lebih adil, transparan dan menjamin kesejahteraan di masa pensiun. Ditambah lagi dukungan dari Presiden Jokowi dan para anggota, DPR juga menguat. Mereka sadar bahwa kesejahteraan, ASN dan pensiunan bukan sekedar angka, tapi tentang rasa keadilan. Tentang penghargaan atas pengabdian, di sisi lain, Taspen sebagai lembaga pengelola pensiun pun ikut mempersiapkan diri. Sistem pembayaran sedang diperbarui, layanan digital ditingkatkan, dan validasi data pensiunan diperketat agar semua berjalan lancar. Artinya bukan hanya pemerintah pusat yang bergerak, tapi seluruh ekosistem pensiun nasional sedang bersiap menghadapi perubahan. Besar ini hal ini penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran, kekeliruan perhitungan, atau ketidaksesuaian hak. Semua pihak ingin memastikan bahwa ketika kebijakan baru diterapkan, hasilnya benar-benar dirasakan langsung oleh penerima. Yang menarik, kenaikan ini tidak hanya akan dinikmati oleh HSN pusat saja tetapi juga mencakup HSN daerah, pensiunan guru, tenaga kesehatan, dan pegawai instansi vertikal lainnya. Jadi, cakupannya cukup luas dan menyentuh berbagai lapisan yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian, apalagi banyak dari ASN di daerah terpencil yang gajinya jauh dari kata layak dan sangat bergantung pada tunjangan tambahan. Dengan skema baru, penghasilan mereka bisa lebih stabil dan setara. Ini sekaligus menjadi bentuk pemerataan ekonomi yang nyata. Tak bisa kita pungkiri bahwa kabar ini membawa harapan baru, bukan hanya dari sisi keuangan, tapi juga dari sisi psikologis. Banyak pensiunan yang selama ini merasa khawatir akan masa depan, bingung bagaimana bertahan dengan dana pensiun, yang kecil kini bisa bernafas lebih lega. Mereka bisa mulai menyusun ulang rencana hidup mereka. Ada yang ingin memperbaiki rumah, membantu biaya kuliah cucu, atau sekedar menikmati hari tua dengan lebih tenang. Rasa aman finansial di masa pensiun bukanlah kemewahan, tapi hak yang seharusnya diberikan oleh negara kepada setiap orang yang pernah mengabdi. Namun tentu saja ada pula tantangan yang harus diantisipasi. Kenaikan gaji dan pensiun dalam jumlah besar akan berdampak pada anggaran negara. Oleh sebab itu, pemerintah harus cermat dalam rancang sumber pendanaannya, baik melalui efisiensi belanja, optimalisasi pajak, maupun pengurangan pengeluaran yang tidak efektif. Jika tidak, maka bisa muncul risiko defisit anggaran yang membebani generasi berikutnya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat juga penting. Kita perlu mendukung kebijakan ini dengan terus mengawasi implementasinya, menyuarakan aspirasi secara sehat, dan ikut mendorong agar reformasi ini benar-benar berpihak pada rakyat. Yang terpenting saat ini adalah tetap mengikuti informasi dari sumber resmi. Jangan mudah percaya pada berita hoax atau spekulasi yang beredar di media sosial. Banyak pihak yang sengaja memanfaatkan momen seperti ini untuk menyesatkan informasi demi kepentingan pribadi atau politik. Maka dari itu, jika ada kabar tentang kenaikan gaji atau pensiun, pastikan sumbernya berasal dari situs pemerintah, pernyataan resmi, atau media yang kredibel. Ingat, informasi yang salah bisa menimbulkan harapan palsu dan akhirnya membuat kecewa. Kini saatnya kita sebagai bagian dari masyarakat senior, para pensiunan dan keluarga ASN, untuk lebih aktif dalam memahami hak-hak kita. Jika memang ada perubahan sistem, kita harus siap menyesuaikan diri. Jika perlu mengurus dokumen atau memperbarui data, jangan yang tunda, karena semakin cepat data kita valid, semakin besar kemungkinan kita masuk dalam skema pembayaran baru tenaga desalanya. Juga untuk berkonsultasi dengan pihak Taspen,
atau instansi kepegawaian agar semua berjalan lancar. Mari kita jaga harapan ini tetap hidup. Jangan biarkan rasa skeptis membunuh semangat, sebab perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kenaikan gaji hingga 200% atau tembus, Saudarifu bukan mimpi kosong, tapi peluang yang sedang kita dekati bersama. Dan ketika saatnya tiba, mari kita sambut dengan rasa syukur, karena memang benar